Pernahkah kamu merasa dihina atau diperlakukan tidak adil dan bingung bagaimana cara menghadapinya? Terkadang, respons pertama kita adalah marah atau membalas. Tapi, apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah? Dalam video ini, kita akan membahas 10 pelajaran dari stoikisme yang bisa membantumu menghadapi perlakuan tidak hormat dengan cara yang tidak hanya efektif, tapi juga membuatmu lebih dihargai. Setiap poin yang akan kita bahas didasarkan pada prinsip psikologi dan filosofi yang sudah teruji selama berabad-abad. Pastikan kamu mengikuti sampai akhir, karena mungkin ada satu pelajaran yang bisa mengubah caramu menghadapi dunia. Yuk, kita mulai. Satu, tetap tenang. Bayangkan ini. Kamu sedang menjelaskan ide di depan tim dan seseorang terus menyela, mengkritik, bahkan membuatmu tampak tidak kompeten di depan orang lain. Dalam situasi seperti ini, wajar kalau ada dorongan untuk langsung membalas atau mempertahankan diri. Tapi ada cara yang lebih efektif untuk menghadapinya tanpa memperkeruh suasana. Tenang di sini bukan berarti membiarkan. Justru, ini adalah langkah awal untuk mengontrol situasi. Tarik napas sejenak. Orang yang menyerang seringkali mengharapkan respons emosional. Ketika kamu tidak merespons seperti yang mereka harapkan, justru mereka kehilangan kontrol. Coba saja begini, saat seseorang terus mengganggu, alih-alih langsung menanggapi, kamu tetap fokus dengan intimu. Selesaikan ucapanmu tanpa memotong atau terintimidasi. Jika dia masih melanjutkan, tunggu momen untuk menanggapi dengan tenang. Misalnya, saya dengar pendapatmu, tapi biar saya selesaikan dulu. Kalau dia tetap tidak berhenti setelah selesai, kamu bisa mendekatinya secara privat. Kadang, percakapan yang lebih personal seperti, saya perhatikan tadi beberapa kali kamu memotong. Ada yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, bisa membuat situasi lebih terkendali. Kalau situasinya di tempat umum, seperti orang yang terus menyerangmu di media sosial, tenang juga berarti tidak langsung bereaksi. Kadang, tidak merespons adalah respons terbaik. Ada fakta menarik bahwa sebagian besar konflik online selesai lebih cepat ketika satu pihak memilih untuk diam dibandingkan melanjutkan debat panjang. Tenang itu seperti menjaga ruang antara aksi dan reaksi. Saat kamu tidak bereaksi secara impulsif, kamu justru bisa memilih langkah selanjutnya dengan lebih bijak. Apapun situasinya, sikap ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang punya kendali penuh atas dirimu sendiri, sesuatu yang orang lain tidak bisa ganggu dengan mudah. Kedua, refleksi diri. Ketika menghadapi situasi di mana kamu merasa tidak dihormati, refleksi diri adalah langkah yang sering diabaikan, tetapi justru sangat penting. Dalam stoikisme, ada prinsip sederhana. Kita tidak selalu bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Coba pikirkan, mengapa perlakuan orang lain begitu memengaruhi kita? Kadang, rasa sakit itu bukan hanya karena kata-kata mereka, tetapi karena ada bagian dari diri kita yang merasa tersentuh. Mungkin mereka memancing insekuritas yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Misalnya, ketika seseorang meremehkan hasil kerjamu di depan banyak orang. Bukannya langsung tersinggung, tanyakan ke dirimu sendiri, apakah mereka benar atau ini hanya persepsi mereka? Kalau mereka salah, maka kata-kata itu seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun atasmu. Kalau ada sedikit kebenaran di dalamnya, kamu bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya bercermin pada tindakan kita sendiri. Ia percaya bahwa setiap tantangan adalah undangan untuk melihat ke dalam diri, memahami apa yang bisa diperbaiki, dan melepaskan hal-hal yang tidak penting. Dengan refleksi, kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi impulsif terhadap hinaan, melainkan memperbaiki cara pandangmu terhadap situasi itu.
Bayangkan kamu sedang berdiskusi dengan rekan kerja dan mereka mengkritik idemu secara tajam. Alih-alih langsung defensif, kamu memilih untuk bertanya pada dirimu, apakah kritik ini valid? Jika ya, apa yang bisa saya perbaiki? Sikap seperti ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan emosional, tetapi juga membuat orang lain lebih menghormatimu. Refleksi diri bukan tentang mencari siapa yang salah atau benar, tapi tentang memahami apa yang bisa kamu kendalikan dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah kunci untuk tidak membiarkan orang lain mendikte perasaan atau tindakanmu. 3. Berhenti sejenak. Ketika seseorang membuatmu marah atau tersinggung, respons pertama kita biasanya adalah membalas. Tapi berhenti sejenak sebelum bereaksi adalah kekuatan yang sering diremehkan. Dalam stoikisme, ini dikenal sebagai momen untuk pause, memberi jarak antara stimulus dan respons. Saat kamu berhenti, kamu sebenarnya sedang merebut kembali kendali. Bayangkan situasi seperti ini. Seseorang menyindirmu di tengah rapat. Rasa ingin membalas muncul, tapi kamu memilih untuk diam sejenak. Tarik napas. Dengan meluangkan waktu sebentar saja, kamu memberi ruang untuk berpikir. Dalam jeda itu, kamu bisa menilai apakah responsmu akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya. Fakta menarik penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa menunggu 5 detik sebelum bereaksi dalam situasi emosional dapat mengurangi risiko konflik hingga 60%. Ini karena otakmu punya waktu untuk berpindah dari sistem reaksi cepat, emosional, ke sistem yang lebih rasional. Misalnya, saat ada seseorang yang terus menginterupsimu dengan nada mengejek, jeda singkat bisa mengubah cara kamu menanggapi. Bukannya membalas dengan nada tinggi, kamu bisa memilih untuk menjawab dengan santai. Sebentar, biarkan saya selesaikan dulu, lalu kita bahas pendapatmu. Sikap ini tidak hanya menenangkan situasi, tetapi juga menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, berhenti sejenak mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Bayangkan kalau lebih banyak orang meluangkan waktu sebentar saja sebelum berbicara. Dunia mungkin jadi tempat yang lebih damai. Oh ya, kalau kamu merasa pelajaran ini bermanfaat, pastikan untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh cara menghadapi situasi sulit seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, suka, dan ikuti terus pembahasan stoikisme di sini. Tindakan kecil dari kamu bisa membuat filosofi ini menjangkau lebih banyak orang. 4. Empati. Ketika seseorang bersikap tidak hormat, insting pertama kita seringkali adalah melihatnya sebagai musuh. Tapi stoikisme mengajarkan pendekatan yang berbeda, mencoba memahami orang tersebut dari sudut pandang mereka. Empati dalam konteks ini bukan berarti membenarkan tindakan mereka, melainkan berusaha memahami apa yang mungkin membuat mereka bertindak seperti itu. Bayangkan, ada seorang rekan kerja yang selalu sinis terhadap apapun yang kamu lakukan. Bukannya langsung marah atau menganggapnya iri, coba pikirkan, apakah mungkin ada tekanan dalam hidupnya yang membuatnya bersikap seperti itu? Mungkin dia sedang menghadapi masalah pribadi, atau mungkin dia merasa tidak dihargai dalam pekerjaannya. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu menemukan seseorang yang menyebalkan, ingatlah bahwa mereka mungkin sedang bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikir benar. Pemikiran ini tidak menghapus kesalahan mereka, tetapi memberimu kesempatan untuk tidak terjebak dalam kemarahan yang sia-sia. Contoh sederhana, ada seorang teman yang selalu mengomentari keputusan hidupmu dengan nada merendahkan. Alih-alih menyalahkannya, coba tanyakan lebih dalam, kenapa dia merasa perlu berkata seperti itu? Bisa jadi, dia hanya sedang mencerminkan kekhawatirannya sendiri, bukan mencoba melukai perasaanmu. Dengan mempraktikkan empati, kamu tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan atau setidaknya menjaga ketenangan pikiranmu.
Empati adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh emosi negatif orang lain, sesuatu yang merupakan inti dari stoikisme. 5. Kebajikan sebagai dasar. Dalam stoikisme, semua tindakan dan respons berakar pada satu prinsip utama, kebajikan. Ketika seseorang bersikap tidak hormat, stoik akan bertanya kepada dirinya sendiri, apa respons yang paling sesuai dengan kebajikan? Ini adalah cara untuk memastikan bahwa apapun yang kamu lakukan, tindakan itu bermakna dan tidak merendahkan dirimu sendiri. Bayangkan seseorang meremehkan idemu di depan umum. Daripada membalas dengan nada yang sama, kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan menjelaskan argumenmu dengan jelas. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menjaga martabatmu, tetapi juga menunjukkan integritas. Bagi para stoik, kebajikan mencakup 4 pilar: kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Saat menghadapi penghinaan misalnya, kebijaksanaan akan membantumu memilih respons yang tepat. Keberanian memberimu kekuatan untuk tetap teguh, pengendalian diri memastikan kamu tidak bertindak impulsif, dan keadilan mendorongmu untuk tetap adil meskipun orang lain tidak. Contoh yang relevan adalah seorang pemimpin yang seringkali harus menghadapi kritik dari orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang memahami prinsip kebajikan akan fokus pada apa yang benar, bukan pada apa yang menyenangkan. Jika dia tahu kritik itu tidak adil, dia tetap akan menjawabnya dengan kepala dingin, karena baginya menjaga martabat lebih penting daripada memenangkan argumen. Dengan menjadikan kebajikan sebagai landasan, kamu akan merasa lebih kuat dalam menghadapi situasi sulit. Tidak ada rasa bersalah atau penyesalan setelahnya, karena kamu tahu apa yang kamu lakukan sudah benar, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Dalam stoikisme, inilah bentuk kemenangan sejati, tetap setia pada prinsip apapun yang terjadi. 6. Penerimaan. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, respons awal kita seringkali adalah penolakan. Kenapa dia melakukan ini padaku? Ini tidak adil. Tapi dalam stoikisme, ada satu prinsip penting, menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa penolakan emosional yang berlebihan. Penerimaan bukan berarti pasrah atau membiarkan ketidakadilan terjadi, melainkan memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kendalimu. Ketika kamu menerima bahwa orang lain mungkin bertindak kasar karena ketidaktahuan, luka emosional, atau situasi mereka sendiri, kamu melepaskan beban kemarahan yang tidak perlu. Misalnya, bayangkan kamu menghadapi seseorang di tempat kerja yang terus-menerus memberikan komentar negatif. Daripada sibuk memikirkan kenapa dia seperti ini atau mencoba mengubahnya, kamu memilih untuk menerima kenyataan bahwa sifatnya memang begitu. Fokusmu pun beralih ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Bagaimana kamu merespons, bagaimana kamu menjaga profesionalitas, dan bagaimana kamu tetap tenang dalam situasi tersebut. Epictetus, salah satu filsuf stoik, pernah berkata, beberapa hal ada di bawah kendalimu dan beberapa hal tidak. Kebahagiaan dimulai ketika kamu membedakan keduanya. Jika kamu terus berharap dunia berperilaku sesuai dengan keinginanmu, kamu akan terus kecewa. Tapi jika kamu menerima dunia sebagaimana adanya, kamu akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Penerimaan juga membuatmu lebih rasional dalam bertindak. Alih-alih bereaksi impulsif terhadap penghinaan, kamu bisa dengan jernih menilai, apakah ini sesuatu yang penting untuk diatasi atau lebih baik diabaikan. Dengan memahami apa yang benar-benar di bawah kendalimu, kamu akan merasa lebih bebas dan tidak terperangkap oleh tindakan orang lain. 7. Humor sebagai senjata. Menghadapi perilaku tidak hormat dengan kemarahan seringkali hanya memperburuk situasi. Tapi, bagaimana jika responsmu adalah humor? Dalam stoikisme,
Humor dianggap sebagai alat yang cerdas untuk meredakan konflik dan menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh hal-hal kecil. Misalnya, bayangkan seseorang mengejek caramu berpakaian di depan banyak orang. Daripada terpancing, kamu bisa merespons dengan santai. Untungnya, selera berpakaian saya memang belum disetujui UNESCO. Jawaban seperti ini tidak hanya meredam ketegangan tetapi juga menunjukkan bahwa kamu cukup percaya diri untuk tidak merasa terintimidasi. Marcus Aurelius sendiri sering menekankan pentingnya tidak terlalu serius terhadap penghinaan kecil. Dengan humor, kamu menciptakan jarak emosional antara dirimu dan situasi tersebut. Ini memberimu kendali lebih besar atas bagaimana konflik berkembang. Fakta menarik, penelitian dari Psychological Science menunjukkan bahwa penggunaan humor dalam situasi stres dapat mengurangi respons emosional negatif hingga 35%. Humor membantu otak untuk memandang masalah dari sudut pandang yang lebih ringan sehingga menurunkan intensitas emosinya. Tentu, menggunakan humor bukan berarti meremehkan masalah besar atau bersikap tidak peduli. Humor adalah alat, bukan solusi universal. Namun dalam banyak kasus humor bisa mengubah dinamika